Bentar, kok macet? Oke, ya. Jadi traktus digestivus ya, ini dimulai dari orofaring ya, kemudian masuk ke dalam, lalu laring gitu ya. Kemudian dia menyeberang ke esofagus ya. Kalau udara kan ke trakea, kalau makanan dia akan masuk ke esofagus, kemudian masuk ke gaster atau stomak ya. Kemudian dia akan melanjutkan ke usus 12 jari, duodenum ya, kemudian melanjutkan ke ileum, ya, kemudian cecum, di sini ada appendix ya. Cecum naik ke colon ascending, colon transversum, colon descending, kemudian colon sigmoid dan rectum anus ya. Ini untuk pengeluaran ya. Ini adalah saluran bagaimana histologinya, nanti kita bahas satu-satu. Mulai dari cavum oris ya, dibentuk oleh dasar mulut ya, bibir, pipi, palatum bersama dengan lidah dan gigi yang melekat pada gingiva, berperan dalam mastikasi mengunyah ya, menghancurkan makanan ya. Mukosa dasar mulut, bibir, pipi, palatum molar dilapisi oleh epitel squamous kompleks tanpa keratinisasi. Jadi ini mirip dengan oesophagus ya. Oesophagus itu epitel squamous kompleks non keratinisasi, non keratin ya. Ada lamina propria yang berpapil berkelanjutan dengan jaringan submukosa ya. Kemudian mukosa gingiva dan palatum durum dilapisi oleh epitel squamous kompleks dengan keratinisasi ya. Mukosa gingiva dan palatum durum. Palatum durum yang bagian lidah yang keras ya. Ada lamina propria berpapil dan melekat langsung pada jaringan tulang. Ya, ini kalau kita potong ya, potongan melintang ya, ini gigi akan terpotong, bibir akan terpotong ya. Kita lihat ya, di sini ada vermilion border, ini perbatasan ini ya. Kemudian di sini ada penjar salivary ya. Kemudian ada ini ada rambut ya. Bulu-bulu di bagian di bawah lidah itu ya, di bawah bibir ya. Ada labial sulcus, ini labial sulcus ya. Ini gingiva ya, ini gingiva. Ini yang squamous kompleks dengan keratinisasi. Ya, ini gigi masuk ke dalam bagian tulang ya. Ya, di sini ini bagian tulang ya. Dia masuk dalam dan di sini ada akar gigi ya yang masuk ke dalam dan di sini ada pulpa ya. Ini yang isinya adalah pembuluh darah dan saraf ya. Ini bermuara di apical foramen, ada foramen ya. Bagian yang paling keras dari gigi adalah enamel ya. Dan bagian di atas ini. Ini keras untuk bisa memecahkan atau memotong daging, motong benda-benda yang harus dikunyah, ya, dipotong. Ya, ya. Kemudian ke lidah. Lidah dibentuk oleh 3 lapisan jaringan urat terturik yang bersilangan secara tegak lurus dibungkus oleh mukosa. Kemudian pemberpakan bagian lidah halus, sedangkan bagian atasnya atau dorsal surface itu dibentuk oleh papila ya, yang merupakan peninggian jaringan epitel dan lamina propria mukosa. Ada sulcus terminalis yang memisahkan 2/3 bagian anterior dengan 1/3 bagian posterior lidah ya, di mana mukosa 2/3 bagian anterior ini dilapisi oleh 3 jenis papil. Ini ya, 3 jenis papil pada manusia dan 4 pada binatang. Papilla filiformis, papilla fungiformis, papilla circumparata.
namanya ini sesuai dengan bentuknya atau seperti apa ya. Kalau fungiformis kayak fungi, kayak jamur. Filiformis kayak fili-fili ya. Circumvallatus itu besar ya. Pada binatang 4 tadi yang satunya adalah Polyata. Ya. Di bawah lidah ada kelenjar von Ebner dan Weber ya, bermuara pada dasar papilla circumvallata yang besar tadi. Ya. Von Ebner ini tipenya kelenjar tersebut adalah tipe serus. Weber mucus. Nah, ini nanti besok kuliah yang sistem digestif yang kedua ya. Ini akan menjelaskan kelenjar. Serus kayak apa, mucus kayak apa itu besok ya. Cuma sekarang dihafalkan aja kalau von Ebner ini serus, kalau Weber ini mucus. Tipenya, tipe kelenjarnya ya. Ada kelenjar Blandinun yang bersifat seromucus. Jadi ada yang seromucus itu dia campuran. Ya ada serusnya, ya ada mukusnya. Namun sero yang di depan ini menunjukkan serus yang lebih banyak. Kalau mukus yang lebih banyak maka penyebutannya adalah mukoserus. Tapi seromucus ini serus yang lebih banyak. Ini terdapat pada ujung lidah. Ya. Kelenjar Blandinun. Ya. Sepertiga bagian posterior lidah dibentuk oleh mukosa dengan epitel squamous kompleks non keratinisasi yang melapisi di dalamnya ada jaringan limfoid ya, atau lingual tonsil yang merupakan bagian dari Waldeur's ring. Nah, kenapa ini perlu? Karena di sini pertahanan tubuh dibentuk untuk menghadang makanan itu mengandung kuman dan lain-lain. Ya, sehingga dia harus siapkan pasukan ya melalui jaringan limfoid ini untuk menghadang adanya invasi dari kuman yang masuk melalui makanan ya. Ini mulut ini sebagai port de entry, masuknya kuman ya. Ya, karena apa? Bisa numpang makanan, bisa numpang minuman. Ya. Ini kalau dibesarkan lidah ini ya seperti ini ya. Kalau dari jauh kelihatan manis ya, halus. Tapi kalau didekatkan ternyata berpabil-pabil ya. Wah, ini kurang menarik kalau didekat dengan dia ternyata ya. Ya, ini ada papila-papila yang bentuknya seperti fungiform ya, saya fungi, ada yang besar kayak circumvallata, ada yang filiformis ya, atau bentuk seperti fili-fili. Ya, di bawah papila itu ada lymphoid nodules ini yang sepertiga bagian belakang tadi. Kemudian ada juga di antara permukaan dari papil-papil ini ada taste buds. Taste buds ini adalah sensor untuk perasa ya, perasa. Ya, taste buds. Ya, kayak apa nanti kita lihat berikutnya. Ini masih pengamatan secara mikroskopis, lidahnya kalau dipotong seperti ini, ya. Papila circumvallata yang besar itu C itu, ya, C. Ya, ada serous gland, ada mucous gland, ya, ada muscularis, ya, ada nodus lymphaticus, ya. Ya, ini kalau misalkan lagi, ya. Nah, ini yang di antara ini ada di permukaan ini ada taste buds ya. Jadi untuk saraf-saraf perasa, sensor perasa ya. Nah, ini taste buds ya. Taste buds ini dia semua cairan makanan yang masuk ke dalam ini maka dia akan merubah kimia dari makanan itu sehingga menjadi energi listrik sehingga dia akan disalurkan melalui saraf afren ya, afren nerve fiber ya, saraf afren ini ke otak sehingga otak akan menerjemahkan bahwa yang dimakan itu adalah gula misalnya manis ya.
Nah, di sini dia akan diterjemahkan pisang biota. Ya, ada gula, manis, ada asin, ya, ada pahit, ada asam, cut. Ya. Ya, di sini ya. Jadi di permukaan ini banyak mengandung taste buds. Ya, seperti ini kalau dibesarkan. Ya, ada sel supporting, ya, ada mikrofili. Sel spur ini lubang masuknya cairan atau cairan dari makan itu yang akan di dirasa ya, dirasa sehingga kita bisa merasakan oh ini rasanya enak ya, misalnya asin atau manis ya. Ini lingual tonsil ya, jadi di bawah lidah juga ada lingual jaringan limfoid di mana dia akan menjadi pertahanan tubuh ya, agar masuknya makanan yang membawa kuman itu bisa dihadang oleh jaringan limfoid. Ya, lapisan mukosa menembus dalam jaringan limfoid ya. Ini ada kripte ya, kripte ini kayak teluk ya, kayak teluk. Ya, di antara dari fili-fili juga ada kripte. Ya, gigi ya. Ini tadi sudah dibahas sedikit ya. Ini adalah crown mahkota, ini odontoblas ya, bagian tubuh batang ya. Ini bagian tubuhnya ya, masuk ke dalam tulang dari tulang maksila atau mandibula ya. Kalau di bawah ini berarti mandibula ya. Ya, di sini bagian pulp, bagian pulpa, bagian tengah ini ada mengandung pembuluh darah dan saraf ya. Ya, kemudian dia dilindungi oleh dentin ya, kemudian bagian luar ini semen ya. Ini semen dan bagian atas sendiri adalah enamel. Bagian yang paling keras dan kuat agar bisa menghancurkan makanan ya, mastikasi. Ini gigi ya, bagian paling keras, tersusun dari kristal hidroksiapatit yang tersusun 95% mineral, 1% material organik, dan 1% air. Pulpa tersusun dari jaringan pengikat longgar dimiliki oleh dendroblas, fibroblas, kolagen, glukosaminogen, sayap pembuluh darah yang sering serabut saraf bermyelin, peka atau rasa sakit. Ya, jadi kalau ini terjadi karies atau krop atau lubang, sebelum dia menginjak ke pulpa maka dia masih belum sakit. Namun dia sudah mulai bisa lebih sensitif karena lapisan yang keras ini sudah hilang. Kalau sudah menembus ini dentin maka dia lebih peka terhadap rangsangan. Ya, biasanya pemeriksaannya dengan SPTKT, sonde panas dingin ketuk tekan ya. SPTKT. Jadi pertama disonde dulu, nggak sakit. Kasih panas, nggak sakit. Kasih dingin, nggak sakit. Kasih ketuk, nggak sakit. Kasih tekan sakit. Jadi dia masih permukaan sekali. Ya. Kalau sudah masuk di sini, disonde sudah sakit. Ya. Kalau sudah masuk ke dalam pulpa ini, kamu baru kamu masukkan sonde ke dalam ini, waduh jerit-jerit, aduh, ya. Ya, itu bagian dokter gigi saya kira. Ya, dokter umum bisa melayani kalau tidak ada dokter gigi. Ya. Kalau kamu di daerah terpencil, ya saya dulu kalau dulu ada, zaman saya dulu ujian saat koas ada ujian gigi juga. Jadi dikasih pasien suruh jambut gigi. Ya, jadi kalau ada alatnya kita bisa mencabut gigi. Itu ada tangnya itu bermacam-macam untuk gigi atas, gigi bawah, ya, gigi molar, gigi premolar, ya, gigi seri. Nah, ya.
Ya, ini integrasi penelitian terhadap makrofila ini adalah pengaruh menyikat gigi menggunakan beasiswa. Ini sudah dilakukan oleh kakak kelasmu dan sebagian sudah lulus, okay. Dan pakai gigi terhadap Streptococcus mutan terflora pada santri Pondok Arosi. Ya. Ini kalau tidak salah angkatan 2015 kemarin ya, menjalankan penelitian. Ya. Histologi orang mulut menjadi dasar pengetahuan. Ya. Tujuannya apa? Masih mampu memahami dan menjelaskan histologi organ penyusun rongga mulut. Jadi kita juga bisa meneliti ini, misalnya herbalnya di sini adalah siwak, ya, Salvadora plastica. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan menggunakan siwak dan tanpa siwak, ya, bagaimana hasil normal flora yang ada dalam mana gingiva, ya, ada dasar mulut, ada gingiva. Ya, itu tadi adalah di rongga mulut. Sekarang turun ke traktus digestivus, ya. Ini secara umum ya, ini ada beberapa lamina, ya, ada lumen bagian tengah jelas lumen, ya, ada mukosa, ada submukosa, ya, ada muscularis, ya, dan adventisia, ya, bagian luar. Ada ditemukan juga lymphoid aggregation, ada juga di sini plexus, ya, ada plexus mesentericus, ada plexus submukosal, ya. Ya, ini plexus dari saraf otonom, ya, otonom. Ya, yang plexus mesentericus ini biasanya menggerakkan peristaltik, ya, otot-otot di sekitar ini supaya kontraksi, ya. Ya, ini mulai dari esophagus nanti, ya. Mukosa ini, ya, submukosa terus dari meningkat padat, ya. Nah, jaringan padat kaya pembuluh dan fasal lain serta jaringan saraf disebut plexus Meissner. Ya, kemudian ada tunica muscularis, ya, di sini mengandung plexus mesentericus aorta, ya, untuk menggerakkan atau kontraksi menghasilkan peristaltik dari usus, ya. Sedangkan yang Meissner tadi adalah plexus Meissner ini akan mempengaruhi pembuluh darah dan fasa limpatika serta adanya kelenjar, ya. Tunica serasa merupakan jaringan pengikat longgar yang bentuk lapisan pelindung, ya. Squamous, ya, kaya akan pembuluh darah, fasa limpatika dan jaringan lemak. Ya, ini gambaran skematik dari traktus digestivus, ya, ada lumen, ada mukosa, ya, kemudian ada muscularis mukosa, ya, ada submukosa, ada muscularis, ada adventisia, ada kelenjar juga, ya, submukosa, ya. Ya, ini kalau dibandingkan, ya, ada lapisan usus yang dilapisi dengan epidermis squamous kompleks non keratinisasi. Ini biasanya pada femoris, paring, esophagus, dan anus, ya. Ini ya fungsinya sebagai protektif, ya. Yang di bawah dalam mukosa kelenjar-kelenjar tubular ini pada kastor misalnya, ya. Ya, fungsinya untuk sekretorik dan menghasilkan kelenjar pada kastor, pada lambung, ya. Kemudian ada juga mukosa dengan penonjolan sili intestinal esophagus dengan fungsi absorpsi, ya. Ini fungsinya sebagai absorpsi. Nanti disusul oleh kelenjar tubular dengan sel-sel penghasil mukus dan sel absorpsi sesar misalnya. Berfungsi sebagai absorpsi dan proteksi. Ini pada usus besar. Ini perbandingannya. Ya. Sekarang ke osofagus. Osofagus ini kita lihat tadi adalah mukosa dilapis oleh epidermis squamous kompleks tanpa atau non
kerajinisasi atau tanpa kerajinisasi. Ya, di sini ada submukosa, kelenjar submukosa, ya, kemudian ada muscularis mucosa, ada epitel, ya, squamous kompleks non kerajinisasi, ya, kemudian ada musculus, lamina, ini kelenjar, kemudian kelenjar mukus, ya. Ya. Ini pada oesophagus, ya. Untuk muskularisnya terdiri dari dua lapis sirkuler bagian dalam dan longitudinal bagian luar, ya. Ini kalau dilihat maka yang bagian dalam sirkuler ini akan kelihatan melingkar, ya, bagian dalam. Sedangkan yang bagian luar ini ada longitudinal. Jadi kalau dipotong melintang dia hanya kelihatan bulat-bulat aja. Ya, kalau sirkuler dia akan kelihatan memanjang. Pada sepertiga proksimal terdiri dari otot lurik, berarti mulai dari kamu menelan, kemudian menyeberang pada epiglotis, kemudian masuk ke oesophagus, dia masih otot lurik sampai sepertiga bagian tengah, ya, mulai proksimal kan sampai tiga bagian tengah. Baru di sini otot luriknya campuran sepertiga bagian tengah. Ada otot polos, ada otot lurik. Sepertiga bagian distal yang dekat dengan gaster kembali dilapisi otot polos. Ya, jadi ketika kamu menelan ini masih ada usaha karena ini otot sadar, otot luriknya otot sadar, sehingga kamu itu menelan dengan sadar. Ya, makanya pada orang yang pingsan tidak boleh dimasuki makanan atau minuman pada mulutnya karena dia nggak sadar. Ya. Apa yang terjadi apabila orang pingsan kamu masukin minuman, maka dia tidak bisa menelan dan masuk ke dalam trakea, masuk ke paru-paru sehingga terjadi aspirasi, ya, maka dia akan kelelep. Kalau orang masuk, kalau orang tenggelam, nah seperti itu, sehingga seperti cekik, ya, akhirnya tidak bisa bernapas dan mati. Ya, itu. Makanya pada orang yang tidur, orang yang pingsan, tidak boleh dimasuki makanan atau minuman karena dia tidak sadar, ya, tidak sadar. Makanan minuman yang masuk itu dia tidak menelan karena dia sedang tidur, maka dia bisa masuk ke dalam paru. Ya, ya itu bahayanya. Ini adalah oesophagus secara histologi, ada mukosa, submukosa, muscularis, adventisia. Ya. Kita bahas tadi, ya, epitelnya, gamma-grupnya ada kelenjar submukosa, ya, ada kelenjar oesophagus atau kelenjar submukosa. Ya. Jadi kalau kelenjar ini akan dikeluarkan saat kamu menelan makanan, sehingga makanan itu bisa masuk dengan mudah karena adanya kelenjar. Ya. Jadi orang yang sering keseretan itu rasanya makanan tidak bisa turun, itu karena kelenjarnya kurang, ya, sehingga sering didorong pakai air. Ya. Jadi kalau makan satu piring dia sudah siap satu botol minuman atau satu gelas. Tujuannya adalah untuk mendorong makanan yang dia telan. Ya. Ini ada yang seperti itu. Ini nggak normal. Yang normal biasa-biasa saja. Ya. Walaupun tidak ada air, kamu menelan kuning telur yang direbus masih bisa. Ya, karena ada kelenjar yang dikeluarkan. Cairan kelenjar keluar. Sehingga tidak keseretan, tidak berhenti di oesophagus. Ya. Kalau orang yang sedikit kelenjarnya, maka begitu menelan kuning telur seperti seakan-akan berhenti di tengah-tengah, ya, sehingga perlu air, dia akan minum untuk mendorong makanan masuk ke dalam. Ya,
Ini adalah osofagus. Ini gambaran histologinya seperti ini. Nomor preparatnya epitel, andropropia, muscularis, mucosa, ada kelenjar osofagus, ada kelenjar submucosa, ada muskularis. Ya, muskularis bagian dalam dia berjalan sirkular, sedangkan yang bagian luar longitudinal. Sekarang berikutnya ke ventricular cluster, ya, lambung. Peralihan antara osofagus dan cluster ditandai dengan perubahan epitel mucosa dari squamous kompleks berganti dengan columnar simplex, ya, dengan fungsi sekretorik. Jadi yang tadinya di osofagus, ya, tipe dari epitelnya adalah squamous kompleks non konifikasi. Begitu masuk ke dalam cluster, dia berubah menjadi columnar simplex, ya, yang sifatnya berfungsi sebagai sekretoris. Ya. Anatomi cluster dibagi menjadi 4, kardiak, fundus, corpus, dan pilorus. Kardiak ini peralihan antara osofagus menuju cluster, ini disebut sebagai kardiak. Di situ ada sphincternya agar makanannya sudah masuk ke dalam lambung tidak boleh keluar lagi menuju ke osofagus. Ya, bahaya. Karena apa? Karena di situ sudah ada asam lambung. Asam lambung kalau dia naik ke osofagus, maka osofagus itu akan rusak, iritasi karena kena asam lambung. Ya. Ada penyakit GERD, gastroesophageal GERD, reflux disease, GERD, ya, gastroesophageal reflux disease. Ini sering terjadi, yaitu apabila setelah makan kamu akan mengantuk dan tertidur sehingga dalam keadaan berbaring, maka gaster akan mengeluarkan makan lagi menuju ke osofagus, reflux, sehingga terjadi kerusakan iritasi pada dinding dari osofagus. Ini namanya GERD, jadi rasanya seperti terbakar dadanya, ya, dan sakit karena itu tadi, ya. Ya, secara anatomi seperti itu. Kardiak, fundus bagian yang kayak kubah, ya, di atas, corpus itu badannya, dan pilorus itu peralihan dari cluster menuju ke duodenum, ya. Kemudian semua cluster disusun oleh jaringan pengkertaian berdarah, ya. Kemudian tenaga muskularis ada 3 lapisan, kalau osofagus tadi 2, ini 3, ada oblik, ada sirkular, ya, obliknya bagian dalam, sirkular bagian tengah, dan longitudinal bagian luar. Jadi ada tambahan, ya. Kalau tadi osofagus hanya 2, ya. Begitu pindah ke cluster, ya akan jadi 3, ketambahan oblik, ya, yang oblik bagian dalam. Sedangkan yang tadinya tengah itu sirkular, dalam itu sirkular di osofagus, di cluster bagian tengah, ya. Lapisan bagian tengah merapal untuk pilorus, ya, dan untuk sphincter pylori, ya, bagian tengah, jadi yang sirkular, ya, sirkular. Nah, bagian luar disebut oleh tunica serosa. Ini gambarannya, ya. Ini adalah kardiak, dan fundus, ini corpus, dan ini pilorus. Ya, di sini bagian dalamnya histologinya juga beda-beda, ya. Bagian kardiak ini pendek-pendek, ya. Bagian ini pendek-pendek, ya. Kemudian bagian korpus tinggi-tinggi, ya. Bagian pilorus juga agak tinggi, ya. Ya. Ya, ini epitelnya adalah columnar simplex, ya, selapis koluner atau columnar simplex. Ya. Jangan lupa, ya, ini kemarin ada yang ujian sudah bagus semua. Wah, begitu terakhir saya tanya epitelnya gaster itu apa? Karena dia meneliti lambung. Epitelnya apa dan gaster itu? Kuboid itu. Waduh, salah. Wah, sayang. Ya.
Jadi hal yang kecil kadang-kadang terlupakan, ya. Tapi kalau dipelajari secara detail ya sebenarnya ya. Ya, ini ada detail dalam propria, muscularis mucosa, submucosa, dan muscularis. Ada 3 tadi ya. Ya. Bagian dalam oblik, bagian tengah adalah sirkuler, dan bagian luar adalah longitudinal. Ya. Ya. Ini adalah perbedaan sistem mikroskopis, mukosa, kardiak, dan fundus dan pilorus. Ya. Fundus dan korpus itu sama, ya, dijadikan satu sama. Sedangkan kardiak dan pilorus beda. Ya. Pada kardiak, mukosa terdiri dari tubular, sederhana, bercabang, kelenjar masukkan mukos dan lisosim yang melisiskan dinding bakteri. Ya. Jadi begitu masuk di kardiak, makanan sudah diproteksi dengan adanya mukos dan lisosim untuk melisiskan dinding bakteri. Begitu dinding bakteri masuk, dia akan bercampur dengan HCl, maka akan rusak, kumannya akan mati. Secara teori seperti itu ya. Ternyata kenapa kok bisa masih lolos? Ya, ternyata kuman itu juga nepeng atau numpang di makanan. Ya. Numpang di makanan ya, begitu dia masuk dia akan dilindungi oleh makanan itu ya sampai dia keluar dari pilorus ya. Nah, aman sudah. Keluar dari situ maka dia sudah tidak terkena HCl lagi. Karena HCl-nya rusak. HCl dihasilkan oleh sel parietal ya, nanti akan dibahas di belakang. Pada fundus dan korpus ya, fundus dan korpus nilai proprimus dan indica, tubular, bercabang, ya, bagian leher, bukan sel mukus, sel parietal, dan stem cell. Ya. Bagian kelenjar, pasal kelenjar ditemukan sel-sel chief cell dan sel endocrine. Ya, ini bagian fundus banyak sekali. Ya. Dan pilorus, tubular bercabang, ya, yang dilakukan, ya. Kemudian kelenjar pilori terdiri dari sel-sel kelenjar menghasilkan mukus, desosin, kastin, dan somatostatin. Ya, ini kelenjar kalau dibedakan bagaimana kelenjarnya. Kardiak ini kelenjar gastricnya pendek, kelenjar tubular simpleks bagian bawah bergelung. Ya. Fundus, ya, korpus, gastricit pendek, kelenjar panjang lurus, bersegmen. Pada pilorus, gastricit kelenjar bagian bawah bergelung. Ya. Jadi agak beda di sini ya. Bagaimana gastricitnya, kemudian dia kelenjarnya seperti apa ya. Bagian korpus fundus ini lebih kelenjarnya panjang-panjang ya. Lurus. Sedangkan pada kardiak pendek ya. Pada pilorus ya bergelung ya. Ya. Nah. Lambung kardiak sekreta tadi ini fundus ya. Ya, pada kardiak tadi ada sel parietal dan sel endokrin. Ya. Sedangkan pada fundus atau korpus ini ada sel-sel sel mukus leher, sel parietal, sel mukus, sel pada leher, sel mukus leher. Ya. Kemudian pada pilorus ya, pit dalam gastricitnya dalam, kemudian bergelung bagian kelenjar bagian di bawah hanya ada bergelung. Ya. Ya, ini adalah sel-sel yang menghasilkan apa saja ya. Sel parietal ini menghasilkan HCl dan vitamin B12. Ya. Ini lokasinya banyak, terutama di leher dan snus. Ya. Dengan chief cell, ya, sel utama chief cell atau simukin ini menghasilkan enzim simukin dan pepsinogen. Ya, dasar kelenjar bersama teman. Lokasinya di dasar kelenjar teman. Ya, bentuknya piramid pula ya. Sel mukus leher ini menghasilkan mukus asam. Ya.
sel introchromafin atau introendokrin, ya, dia menghasilkan hormon sekretin, gastrin, dan kolesistokinin. Ya, penyusun mukosa dan kelenjar pada Pasteur, ya, menghasilkan yang berkorbanan. Ini sel penyusun dan ini padan yang menghasilkan HCl. Dapatkan sel sintik menghasilkan HCl dan faktor sel dan pepsin. Dan sel neuroendokrin menghasilkan serotonin, gastrin, dan glukagon, protein, dan modulin. Sel terdapat pada bagian leher, kelenjar berfungsi menggantikan sel-sel yang rusak. Ya, ini kalau di konsep seperti ini, ada sel permukaan atau surface mucosal, ada particle cell, ada neck mucosal, ada stem cell, particle cell, peptic cell, ya. Ya, ini bagaimana HCl dihasilkan, ya, diawali dari reaksi antara CO2 dan H2O, dan dipecah menjadi H plus dan HCO3 min. Kemudian dia akan bertukar dengan Cl. Cl akan kemudian H plus dia akan bertukar dengan K plus, ya. Kemudian H keluar dan Cl yang tadinya di dalam di luar, ya, itu akan bereaksi dengan H jadi HCl, ya. Ini proses terjadinya HCl, ya. Ini dihasilkan oleh antar sel. Ini adalah fundus, ya, dimana di sini pada preparat dia fundus, ya, sel-sel permukaannya seperti ini, sel parietal terang, ya, yang mendominasi bagian atas, ya. Ada chip cell, ada sel glandula punica, ya, dan muscularis mucosa, ya, yang di bawah. Ya, ini sedangkan ini pada pilorus seperti ini, ya, lebih kasih pitnya dalam, tapi dia akan penjar di bagian bawah akan bergelung. Ya, ini adalah konsep di mana membedakan antara stomak dengan small intestine, ya. Pada usus halus dengan gaster. Bagaimana perbedaannya seperti ini, ya. Ya, di usus halus tidak ada menghasilkan hormon atau enzim, ya, sedangkan pada gaster ada, ya. Jadi di usus halus dia lebih bersifat absorpsi, ya. Usus halus, ya, mulai dari duodenum, yeyunum, dan ileum, ya. Pada yeyunum, tunica mucosa semuanya membentuk lipatan semilunar, sirkular, dan spiral yang disebut sebagai circularis valvula keringi. Ya, kita lihat ya apa? Ini sel-sel dinding usus halus, ya, ada columnar simplex, ya, ini epitelnya. Ada 4 macam sel, absorptif, komplet, penet, dan argentavin. Nanti bisa dilihat di gambar. Sel yang sifat absorptif, ya, bagian lapisan luar, yaitu columnar simplex, ya, ada transporter, ada sel komplet. Sel komplet ini menghasilkan mukos, ya, mukos. Sedangkan sel penet, ya, berada di dasar kripto, ya, adalah sebagai pertahanan terhadap kuman.
ada sel Golgi juga ya. Jadi ini adalah itu dinding usus halus ya. Kemudian adalah metropia, dan submukosa, muskulus mukosa, dan adventisia. Ini adalah gambaran sepintas, ya, skematis. Nah, seperti ini, ya. Ini pensel di bagian bawah ini. Ya. Ini pensel, ya. Pensel kalau dibesarkan seperti ini, ya, yang menghasilkan secret defensing, ya, untuk pertahanan, untuk bakteri. Ya. Ini adalah usus halus, ya. Halus, ya. Ada fili-fili, ya. Fili-fili, ya. Kemudian ada penjal intestinal, ada mukosa, dan seterusnya. Ini adalah fili-fili. Kita lihat di dalam fili itu ternyata pembuluh darah banyak, karena dia akan mengangkut hasil absorpsi dari epitel, ya, diangkut oleh pembuluh darah yang ada di dalamnya, ya. Selain itu ada lymphoid nodule, ya, di mana di sini sebagai fungsi pertahanan menghadang bakteri yang masih lolos, ya, masuk ke dalam usus halus. Ya, diawali dari duodenum, kita lihat di sini ada terdiri dari fili-fili, ya, fili-fili intestinalis, di mana dalam fili-fili ini ada sel goblet, ya, sel goblet yang menghasilkan mukos. Di bagian di bawah, ya, di bawahnya fili-fili ini ada sel Brunner atau panjar Brunner, dan ini tidak ada di tempat lain, yang ada di duodenum. Maka khas apabila kamu menemukan Brunner, maka ini adalah duodenum. Yeyinum ileum. Ada yeyinum, dia khas seperti ini sama, cuma tidak ada panjar-panjar. Ya. Sedangkan pada ileum ada ciri khas, yaitu adanya lymphoid, jaringan lymphoid. Ya. Ya. Di yeyinum ada lebih sedikit dan jarang, yang ileum yang banyak. Ya, ileum banyak. Ini dia menghasilkan hemoglobin A. Ya. Sel limfosit membentuk agregasi sebagai pair of patch atau pair atau pairs of patch, ya. Bakteri. Jadi di ileum khas ini sel goblet, ya, kalau dibesarkan ini sel penet, ya, tadi kalau dibesarkan tadi sel penet berada di dasar dari fili-fili. Ya, ini adalah ileum, ya. Ileum, ya, ileum. Di sini ada limfosit, ya, ada limfosit, mana dia untuk fungsi pertahanan seperti dominan. Ya, sel penet itu di bawah. Di bawah. Ini pada usus halus, di sini pada kastel. Pada kastel nggak ada sel penet, tapi stem cell ada. Ya, stem cell adalah fungsinya untuk mengganti sel-sel yang rusak, epitel yang rusak karena iritasi, ya, maka akan diganti oleh sel stem atau stem cell. Ya, ya, sekarang ke apendik. Apendik ini merupakan penonjolan dari dinding usus yang berbentuk tubular, ya, sebelah distal iliac junction. Secara struktural menyerupai usus besar, tapi dia buntu, ya, saluran buntu. Fungsinya sampai sekarang belum jelas, ya. Didirikan oleh limfoid untuk membentuk jaringan. Ada jaringan center terhadap bukan, ya. Ya, ini gambarannya kita khas, ya. Di sini ada jaringan folikel dari folikel dari limfoid, jaringan limfoid. Ya. Dibesarkan seperti ini, ya. Ya.
ya, lumennya sempit, ya, di sini ada, ya, pengambilan dari appendix karena adanya infeksi, misalnya appendicitis, maka tidak mempengaruhi dari kondisi tubuh manusia itu sendiri, ya. Ada beberapa orang yang sudah mengalami infeksi dan harus diangkat, ya, appendix ini. Usus besar. Tunica mucosa tersusun atas sel-sel absorptif yang bentuk koloner, mikrofili reguler, mendukung fungsi usus besar dalam absorpsi air dan bentuk feses. Ya, untuk absorpsi air dan bentuk feses ini di usus besar. Ya. Bangunan aplika sirkularis dan film intestinal tidak ditemukan pada usus besar. Nah, ya, hanya di usus halus. Nah, pada daerah rektum dapat tepat dari halus, mukosa untuk lipatan yang disebut rectal column atau rectal column of Burkagni. Pada lamina propria ditemukan agregasi sel yang bentuk guard associated lymphoid tissue. Tunica muscularis terdiri dari 2 lapis dengan lapisan luar bentuk 3 bundel atau original bentuk tunicoli. Ini pada kolon. Ini yang tunica muscularisnya terdiri dari 2 lapis dengan lapisan luar bentuk 3 bundel atau original bentuk tunicoli. Ini adalah gambaran indeks kasum atau kolon. Kita lihat banyak sekali sel koplet, ya. Memang di sini makanan harusnya sudah keras di sini, ya. Maka sel koplet yang masuk tersebut akan melancarkan jalannya makanan tersebut sehingga sampai ke anus. Ini adalah sel koplet kalau dibesarkan, ya. Rektum dan anus, ya, merupakan bagian akhir dari besar. Anus merupakan bagian akhir. Mukosa anus tersusun atas epitel squamous kompleks tanpa glandisasi. Ya. Squamous kompleks, jadi setelah melalui rektum, ya, kemudian beralih ke anus menjadi squamous kompleks tanpa glandisasi. Kalau sebelumnya epitel simplex, ya. Epitel columnar simplex sebelumnya, ya, epitel rektum. Ya, nanti ada gambarnya bagaimana dia akan menjadi peralihan. Ya. Ada kelenjar sirkum anal pada bermuara di daerah rectal anal junction, tunica muscularis untuk sphincter, ini internal dan eksternal. Nah, ini gambarannya. Ya. Ini adalah rektum, dia masih epitelnya sama dengan kolon, yaitu epitel columnar simplex. Sedangkan ini adalah rectal anal junction. Kemudian di sini menjadi epitel squamous kompleks non keratinisasi. Ini ada kelenjar rectal anal junction, ya, rectal anal. Ya, ini adalah gambaran mikrokosmos. Ya, ini perbandingan dinding tractus digestivus. Seperti apa, ya, epitelnya, kemudian gambaran-gambaran lain, ya. Ada kelenjar, mungkin ada yang lain khas, ya, pada masing-masing organ tractus. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Jadi sudah habis. Sudah saya share di chat aja, ya.